Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Linux. Program yang berada di Linux tidaklah berbeda jauh dengan program yang berada di Unix. Untuk itulah pada modul ini pembaca akan menemukan banyak kesamaan dengan perintah-perintah yang di Unix. Utilitas atau tool atau utility adalah program bantu di luar shell untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya yang pertama mengirim berita secara elektronik, yang kedua menyunting dokumen, yang ketiga melakukan perhitungan. Untuk shell sendiri, shell dan kernel merupakan perantara antara pemakai dan perangkat keras atau hardware. Shell memungkinkan pemakai dapat berkomunikasi dengan komputer. Tugas shell adalah membaca dan menerjemahkan perintah pemakai sebagai suatu permintaan dan memberikannya ke kernel. Oleh sebab itu, shell disebut juga penerjemah perintah atau command interpreter. Pada sistem Unix atau Linux umumnya terdapat beberapa macam shell. Di antaranya, C Shell semula dikembangkan pada sistem Unix Berkeley, Bourne Shell bagian dari standar Unix, dan Korn Shell sangat populer dan diramalkan sebagai shell masa depan. Sifatnya kompatibel dengan Bourne Shell dan memadukan keistimewaan yang dimiliki oleh C Shell. Untuk kernel merupakan program inti dari sistem Unix atau Linux. Tugasnya adalah mengendalikan akses terhadap komputer, mengatur memori komputer, memelihara sistem file, dan mengalokasikan sumber daya komputer di antara pemakai. Produk pihak ketiga atau third party product merupakan program di luar sistem Unix atau Linux dasar yang dibuat oleh pihak ketiga. Program ini dijual secara terpisah dengan sistem Unix atau Linux. Baik, selanjutnya akan masuk ke bagian codingan. Kalian klik akunnya, saya pakai yang Aulia Rahma ini. Selanjutnya masukin password yang kalian buat pas instalasi. Jika sudah seperti ini, kalian bisa pergi ke bagian menu itu yang paling bawah ini ya, yang kotak ada 9, show application. Lalu kalian cari di type of search itu terminal. Nah, kalau sudah dibuka, yang pertama kalian harus lakuin itu adalah ketik ini tuh bertujuan untuk menginstal Nano. Nano itu tempat buat kita nanti ngoding. Oke, kita enter password yang tadi pas login. Nah, jika sudah seperti ini, maka nanonya sudah terinstall. Selanjutnya kita akan masuk ke nanonya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke codingannya. Saya cepetin aja ya, biar kalian tinggal ikutinnya nanti. Nah, kira-kira codingannya akan seperti ini. Jadi untuk yang bagian sini nih, hashtag tanda seru /bin /base. Ini tuh emang bagian utamanya, jadi kalian harus ketik bagian ininya. Kalau enggak nanti nggak bakal kepanggil. Selanjutnya di sini ada echo strip n, masukkan nama Anda. Ini tuh echo-nya ini berguna untuk memasukkan inputan. Jadi kalau ada yang namanya echo ini pasti dia nanti masukin inputan atau narik inputan kayak gitu. Strip n ini adalah maksudnya itu nanti abis kita masukin nama di sini, misalnya kita masukin Aulia di sini, nanti dia otomatis akan bikin line baru atau otomatis nge-enter. Jadi pakai echo -n. Oke, lalu di sini ada read nama. Jadi masukkan nama Anda, nanti kan kalian masukin nama nih, misalkan di sini Aulia. Nah, Aulia ini akan disimpan di bagian variabel nama. Jadi read nama, namanya tadi siapa? Aulia kayak gitu. Berarti Aulia sekarang sudah masuk ke variabel nama. Selanjutnya ada echo hi string nama, selamat datang di kelas 1IA23. Jadi echo-nya ini kenapa nggak pakai strip n? Karena kita nggak mau bikin baris baru, jadi kita tulis echo aja biasa. Terus di sini ada hi, ada jarak sedikit di sini karena nanti kan kita mau manggil nama, jadi sediain spasi 1. Di sini ada string nama, jadi dia manggil variabel nama. Tadi kan variabel nama di sini tuh udah kesimpannya Aulia. Jadi nanti di sini bakal kepanggil Aulia lagi. Berarti jadi hi Aulia, selamat datang di kelas 1IA23 kayak gitu. Sekarang kita coba simpan dulu. Cara simpannya itu yang pertama pakai Ctrl O. Nah, jika sudah muncul file name to write, kalian tulis nama filenya apa. Diingat ya nama filenya. Extensionnya adalah .sh. Karena kita pakai bahasa base. Jadi aulia.sh. Jangan lupa pakai sh. Kalau udah di enter. Nah, kalau sudah kesimpan, pasti warnanya bakal berubah seperti ini. Kan kalau tadi putih semua. Nah, kalau sudah kesimpan, pasti otomatis warnanya akan berubah seperti ini. Kalau sudah,
kita akan keluar dari nano ini. Cara keluarnya itu adalah Ctrl X. Nah, kita kembali lagi ke terminal. Cara ngerunnya itu pakai chmod plus X, nama file kalian. Nama file saya tadi aulia.sh. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita masukin satu lagi. Caranya itu bash aulia.sh. Nah, seperti ini ya. Ini masukkan nama Anda, nama saya Aulia Rahma. Maka dia otomatis akan mencetak, "Hai Aulia Rahma, selamat datang di kelas 1Y23", kayak gitu. Nah, kalau kalian pengen ngubah codingannya tadi itu, untuk masuknya itu caranya nano, nama file kalian, .sh. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa ngedit. Saya kasih contoh di sini, misalkan saya ngedit 4IA22. Nah, kan di sini ada tulisan modified ya, berarti kalian sudah merubah tapi belum disimpan. Untuk menghilangkan modified ini, kalian Ctrl S aja. Nah, sudah hilang kan, berarti tanda sudah kesimpan. Berarti kita exit, Ctrl X. Nah, kita jalankan lagi. Nah, berarti sudah berubah kelasnya jadi 4IA22 ya. Ini untuk activity-nya buatlah seperti di bawah ini. Berarti untuk activity itu sama kayak yang tadi saya contohin. Di sini masukkan nama Anda, saya masukin Aulia Rahma. Lalu akan otomatis tercetak, "Hai Aulia Rahma, selamat datang di kelas 1Y23". Untuk KCT-nya jangan lupa dimasukin juga codingannya yang tadi di nano sama output ininya. Oke, selanjutnya untuk LA-nya. Untuk LA-nya ini buatlah seperti di bawah ini. Pertama ada masukkan nama Anda, kedua masukkan NPM Anda, ketiga masukkan kelas Anda, dan yang terakhir adalah otomatis mencetak nama Anda Aulia Rahma dengan NPM 514182221 berada di kelas 4IA22. Berarti nanti kalian akan menginput sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama inputan nama, yang kedua inputan NPM, yang ketiga inputan kelas. Jadi nanti untuk codingannya itu berarti ada HON untuk masukkan nama Anda, habis itu ada read nama. Yang kedua misalkan HON, masukkan NPM Anda berarti ada read NPM, kayak gitu ya. Termasuk juga kelas. Nanti yang terakhir adalah mencetak nama Anda, lalu dipanggil string namanya dengan NPM, dipanggil string NPM-nya berapa. Selanjutnya berada di kelas string kelasnya berapa, gitu ya. Yang ini berarti read kelas. Jangan lupa sertakan codingan di nanonya sama outputnya ya. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.